Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Henry dengan NIM 2286230037 kelas A PPKN. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai yaitu tugas dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, yaitu mengenai model Taylor yang berkaitan dengan tujuan, pengalaman belajar, pengorganisasian, dan menentukan evaluasi yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Ya, yang kita ketahui bersama yaitu model Taylor yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu adanya tujuan pembelajaran, adanya pengalaman belajar, pengorganisasian pembelajaran, dan yang terakhir ada evaluasi. Kita lihat secara nyata, ya, setiap elemen dari model Taylor ini diterapkan secara fleksibel agar guru dan siswa dapat mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, yang pertama yaitu kita dari sisi tujuan pembelajaran, yang dimana kurikulum Merdeka menetapkan capaian pembelajaran yang menggantikan kompetensi dasar pada kurikulum sebelumnya. Tujuan pembelajaran tidak hanya difokuskan pada penguasaan materi, tapi juga pada pembentukan profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Misalnya dalam pembelajaran PPKN, guru tidak hanya menargetkan siswa memahami norma dan nilai Pancasila, tetapi juga mampu menerapkannya dalam tindakan nyata seperti kegiatan sosial di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kegiatan sosial yang dilakukan tersebut merupakan implementasi dari tujuan yang lebih spesifik, dapat diukur dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang kedua yaitu aspek pengalaman belajar, di mana kurikulum Merdeka memberikan ruang luas bagi siswa untuk mengalami proses belajar yang bermakna dan kontekstual. Nah, pengalaman belajar tidak lagi didominasi oleh ceramah guru, tetapi melalui kegiatan pembelajaran yang berbasis project ataupun student center learning yang memang berpusat pada siswa. Nah, contohnya dalam mata pelajaran IPA misalkan, siswa dapat diminta membuat proyek pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos di lingkungan sekolah. Nah, melalui pengalaman tersebut, siswa mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna dan secara langsung bisa praktik di lapangan. Nah, yang ketiga yaitu dalam hal pengorganisasian, di mana pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka memberikan adanya fleksibilitas kepada guru untuk menyusun seperti modul ajar sesuai konteks lokal dan karakteristik siswanya masing-masing. Prinsip tersebut sederhana tetap digunakan seperti dalam model Taylor. Misalnya pada jenjang SD, siswa diperkenalkan dengan konsep dasar lingkungan, kemudian di jenjang SMP, lingkungan dan merancang solusi sederhana. Melalui pendekatan membantu siswa membangun pemahaman yang berkelanjutan dan mendalam. Selanjutnya yang keempat yaitu pada segi evaluasi. Evaluasi ini sangat penting karena memang untuk menjadi acuan juga pembaruan yang akan dilaksanakan di mana kurikulum Merdeka menekankan penilaian autentik yang menilai proses dan hasil belajar siswa melalui evaluasi yang tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga bisa observasi, jurnal refleksi, portofolio, dan presentasi proyek dalam mata pelajaran. Misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia yang memang berkesinambungan dalam mata pelajaran lain, di mana mata pelajaran itu guru menilai kemampuan siswa mulai dari ide, struktur cerita, hingga publikasi karya. Bukan hanya dinilai dari ujian akhir. Pendekatan itu juga sejalan dengan prinsip Taylor bahwa evaluasi harus mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai ataupun efektif bisa dicapai dari pengalaman belajar yang telah dirancang. Mengenai penerapan model Taylor dalam kurikulum Merdeka, terlihat kita bisa melihat dari keterpaduan antara tujuan yang jelas, pengalaman belajar yang kontekstual, pengorganisasian yang fleksibel, dan adanya evaluasi yang autentik. Kurikulum juga siswa sebagai subjek utama pembelajaran dan memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh sesuai potensinya masing-masing.
Nah, kurikulum Merdeka tidak hanya mengadopsi teori Taylor secara konseptual, tetapi juga mengadaptasikannya pada hal-hal yang mandiri kepada siswa. Nah, kurikulum Merdeka juga jika dikaitkan dengan model Taylor, yang dimana proses belajar selesai gitu, guru dan siswa diajak untuk meninjau kembali capaian serta hambatan selama pembelajaran berlangsung. Nah, adanya yaitu kegiatan refleksi tidak hanya menjadi sarana penilaian guru terhadap efektivitas pembelajaran, tetapi juga membantu siswa misalkan setelah menyelesaikan proyek sosial, siswa diminta menulis refleksi tentang peran mereka dalam tim, dalam kelompok yang memang sudah dibentuk di dalam kelas gitu. Di situ diperoleh pelajaran moral yang dimana memperkuat kesadaran siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, model Taylor juga dalam kurikulum Merdeka mencerminkan adanya kolaborasi lintas mata pelajaran. Misalkan dalam proyek kebersihan gitu, lingkungan sekolah, guru IPA fokus pada proses daur ulang. Nah, guru PPKN menekankan nilai tanggung jawab sosial. Nah, sedangkan guru bahasa Indonesia membimbing siswa menulis laporan proyek. Nah, hal itu adanya kolaborasi antar tiga mata pelajaran antara IPA, PPKN, dan bahasa Indonesia, adanya berkesinambungan gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian dan pengalaman belajar tidak hanya berdiri sendiri gitu, tetapi membentuk satu kesatuan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara holistik gitu. Dengan demikian, model Taylor dalam konteks kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi kerangka teoritis, tetapi juga panduan praktis dalam menciptakan pembelajaran yang relevan, efektif, dan juga orientasi pada pengembangan karakter siswa. Mungkin itu dari saya penjelasan mengenai dari salah satu tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.